Oh nggak tahu, cuman kan kita lihat aja ke depannya seperti apa. Cuman kalau dipikir-pikir, berantem juga ngapain ya, nggak ngasilin. Jadi kayak saling support kerjaan aja. Kasihan lo istrimu sudah nemanin dari nol ya kan. Maksudnya janganlah disia-siain. Suami siri Dinar Candy, Avandi Susilo atau yang selama ini lebih dikenal dengan nama Koh Apex, kini sedang dihadapkan permasalahan serius. Baru-baru ini, mantan suami Ayu Soraya itu dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan ke Polda Jambi. Kabar Koh Apex tersandung kasus pemalsuan dokumen kapal tongkang lantas membuat publik mengungkit kembali perjalanan cintanya dengan Dinar Candy. Mengingat hubungan asmara keduanya sempat menggemparkan publik, lantaran Dinar dituding menjadi orang ketiga dalam retaknya rumah tangga Koh Apex dan Ayu Soraya. Dari situlah tidak sedikit orang yang menyebut jika Koh Apex terkena karmanya sendiri. Lantas, seperti apa Dinar Candy menanggapi hal tersebut? Benarkah cinta Dinar Candy kepada Koh Apex sedang diuji? Kayak sekarang kan kena kasus kayak cuman nyari uangnya doang, ya namanya juga cinta lah. Kaget sih, cuman kalau dipikir-pikir berantem juga ngapain ya, nggak ngasilin. Jadi kayak saling support kerjaan aja. Tapi aku sih jelasin ke dia kalau kesetiaan aku tuh nggak usah diragukan. Itu resiko aku. Misalkan kalau gagal, ya itu mungkin jalan kehidupan aku. Oh nggak tahu, cuman kan kita lihat aja ke depannya seperti apa. Memang di luar sana kan banyak yang ngomongin kita, yang cibir kita. Malah kita kalau mau balas dendam balik tidak. Tapi kita bakal menunjukkan dengan etos kerja kita, kerja keras kita. Kita bukan hubungan cuman hubungan doang, enggak. Cuman kan apapun itu, ya lihat aja lah ke depannya seperti apa. Cuman ya ibarat kata kita berdua itu bukan main-main. Kita sama-sama sama-sama kerja, sama-sama otaknya keras. Jadi kalau kita lagi berantem, wah itu bisa nggak tanyaan, nggak bertanya, kita bisa 2 hari kayak gitu. Karena memang kayak salah satunya nggak ada yang mau ngalah juga gitu. Menilai aku juga nggak bodoh juga dia, maksudnya tuh ini cewek mau bekerja juga, mau ngebantu. Ibarat kata kan ada yang dimana mungkin pasangan yang pengen, oh kamu sok kerja, aku mah nerima aja misalnya. Kalau aku enggak, aku ikut susahnya bener. Kabar Koh Apex terseret kasus hukum atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen sepertinya sampai juga ke telinga mantan istrinya Ayu Soraya. Dan baru-baru ini Ayu mengunggah story di akun media sosialnya dengan tulisan yang sepertinya ditunjukkan untuk Dinar. Beda orang, beda cerita, tulis Ayu dalam unggahan story-nya di media sosial pribadinya. Sontak saja, unggahan Ayu mendapat reaksi beragam dari netizen. Tidak sedikit yang memberi dukungan untuk Ayu yang telah disia-siakan oleh Koh Apex demi perempuan lain. Tidak bisa ditutupi, hubungan Dinar Candy dan Koh Apex sempat viral dan mengundang perhatian banyak orang. Drama percintaan Dinar dan Koh Apex dibangun di atas penderitaan orang lain, dalam hal ini Ayu Soraya. Pada akhirnya, Koh Apex memilih mengorbankan rumah tangganya yang sudah dijalaninya selama 12 tahun. Lantas, seperti apa curahan kesedihan hati Ayu yang lebih memilih pisah ketimbang dimadu? Sedih sih, sedih itu dalam arti kata kayak kita loh yang nemenin dia dari susah ya kan, dari dia nggak punya apa-apa, dari benar-benar dari nol, ngekos bareng ya kan, sampai nggak punya motor, nggak punya mobil,
benar-benar dari nol. Lahiran anak aja kita susah mau bayar yang kayak mana ya kan. Kalau dibilangnya sekarang keluarganya kaya, keluarganya banyak uang, keluarganya nggak pernah bantu kita. Benar-benar usaha kita berdua. Saksi hidup. Kalau teman-teman itu pada tahu, teman-temannya sampai bilang loh sama suami aku, kamu tuh bersyukur punya istri kayak Ayu. Kamu susah, Ayu bisa cari uang gitu. Sedihnya tuh di saat dia di puncak kesuksesan kayak gini, malah dia nikah siri itu. Apalagi sampai umroh ya, itu tuh hal yang besar lah ya. Orang tua aja kemungkinan nggak umroh karena kondisi susah ekonomi atau apa ya kan, sedangkan dia umroh bersama wanita ketiga. Yang bikin sakit hati tuh yang pasti kalau dia umroh sama keluarganya aku nggak sakit, itu hak dia. Tapi sama wanita ini nggak ada ngaruhnya dalam rumah tangga kami, nggak ada perannya, peran baik itu nggak ada ya kan. Kecuali dia pernah bantu kami sebelumnya waktu kami susah atau apa, dia nggak ada di saat kami susah loh. Jadi benar-benar orang ketiga pelakor, tapi malah jadi korban, seolah-olah korban. Apalagi dengan kata-kata dia, suami lo ngejar-ngejar gue. Hello, ini dunia, kita berhak wanita melarang suami orang dekat sama kita, kita berhak. Kita punya harga diri ya kan, dalam arti kata gue nggak mau loh sama lo, kita maki-maki itu laki mungkin nggak akan terjadi ya kan. Maksud aku gini loh, dia bilang dia dikejar-kejar, handphonenya di blok atau apa. Jakarta ini besar loh, aku aja di Jakarta 1 minggu bosan karena saking besarnya aku nggak sempat kesini kesana. Di tempat ini aja aku udah bosan karena rame atau apa. Kalau dia merasa dikejar sama suami aku, apa salahnya di blok atau dimaki atau apa? Tapi nyatanya enggak ya kan, malah dibukain pintu, malah disambut balik. Ya itu pun kayaknya dia nalak aku tuh, kayak aku tuh pernah dengar omongan si DC itu bakal mengakui semuanya setelah suamiku duda. Jadi aku nggak tahu lah ada omongan apa mereka ya kan. Akhirnya suamiku nalak aku, kasihan lo istrimu sudah nemanin dari nol ya kan. Maksudnya janganlah disia-siain, si Ayu ini udah gimana jungkir baliknya lo, jatuh bangunnya lo gitu. Suami bilang, ya gimana ya bang, aku harus tanggung jawab dong, yang ini udah aku nikahin, si DC udah aku nikahin gitu. Sejak Koh Apex dan Ayu resmi bercerai, Dinar Candy tidak hanya mulai terbuka mengenai hubungannya dengan Koh Apex, tetapi juga mulai menjalin kedekatan dengan anak-anak Koh Apex. Bahkan, Dinar tidak lagi malu mengumbarnya ke publik mengenai kedekatannya dengan anak-anak Koh Apex. Bahkan, anak-anak Koh Apex memanggil Dinar dengan sebutan Mami. Lantas, seperti apa perasaan Dinar yang kini sudah dekat dan saling mengenal satu sama lain dengan anak-anak Koh Apex? Ya pastilah, anak-anak juga dekat sama aku. Oh sering lah, nanti mereka kesini juga. 2 hari lagi kayaknya dia kesini. Anak-anak pada kesini. Baru video call, pengen dikasih bunga kayak mami, terus pengen dikasih mobil juga kayak mami katanya. Ya udah nanti kata aku kan ini kan mobil juga. Aku tuh sebenarnya kayak gimana ya? Ya udah ayo kita pakai bareng-bareng. Terus kalau bunga ya kita bikinin nanti bunga kayak aku juga. Kita kan fair aja, kita udah dewasa kayak gitu. Mau jalan-jalan. Sebenarnya deketnya udah lumayan lama. Jadi memang Koapek tuh membawa anak-anaknya buat deket sama aku. Jadi kayak memang disuruh panggil mami kayak gitu-gitu. Tapi kalau aku sih emang suka anak kecil. Jadi pas main sama Feli sama aku manggilnya adek sama kakak kan, seru-seru aja. Jadi mungkin nggak tahu dia tuh kayak merasa aku temen juga, jadi kayak main lari-lari, main bercandaan gitu, kayak berenang bareng, jadinya lucu. Merekanya tuh anak-anaknya tuh gampang deket, jadi akunya langsung welcome gitu, jadi tiba-tiba jadi nyambung aja. Jadi pernah aku tuh lagi sakit, masuk angin, lagi dipijitin, terus langsung dibawa anak-anak, langsung dikenalin gitu. Aku tuh sebenarnya kayak deg-degan nggak siap kan, cuman kayak aku tuh lambat laun atau mau aku tunda-tunda bertemu anak-anak juga pasti bertemu gitu. Jadi mendingan aku
siapin aja sekarang langsung ketemu gitu. Deg-degan kayak mau ketemu pacar baru gitu loh. Kayak deg-degan banget, kayak aduh deg-degannya kayak mau ketemu gebetan baru, deg-degan banget karena nervous. Aku takutnya nggak diterima atau gimana kayak gitu. Ternyata enggak. Jadi ya akunya seneng main, anak-anak seneng main, jadinya tuh seru banget. Aku tuh kayak gimana ya, seneng sih, kayak ih kok bisa manggil aku mami gitu dengan lantang lagi. Kalau yang kecil tuh kayak mami gitu. Dan yang kecil tuh aktif banget. Kayak misalkan bangun tidur kan, dia kemarin nginep di rumah aku, ngebangunin gitu loh. Iya, mami gitu. Tuh malah sekarang kan si kakak sama adek pulang kan ke Jambi, malah aku kayak ada sesuatu yang kurang ya. Biasanya tuh yang kecil tuh nempel terus. Iya, bercandaannya parah gitu tuh. Bercandaan, tiktokan gitu. Karena dia tuh seneng banget tiktokan. Jadi TikTok aku dipakai sama dia sampai di-upload banyak banget. Ada 10 uploadan, aku lihat ya ampun si Ade ngupload banyak banget gitu. Cuman aku kan nggak bisa larang ya, kayak karena kan dia itu sukaannya dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.